Ketika Anda mengatakan selamat hidup baru, Tuhan memberkati, apakah istrinya dia jadi istri yang mengucapkan itu? Kan ya tidak. Itulah sopan santun dalam masyarakat majemuk. Inilah yang selalu saya kembangkan dalam semangat bersaksi tanpa melukai. Kita menjadi Kristen 100%, tapi sekaligus juga menjadi Indonesia 100%. Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, saya rindu sekali untuk menyampaikan satu ulasan penting dan menarik dengan judul Pernyataan Hebat dan Jenius Dr. Bambang Nursena terkait etika berbangsa dan bernegara di tengah masyarakat majemuk. Sebelum saya lebih jauh memberikan ulasan dan beberapa catatan yang penting, ada baiknya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita menyaksikan pernyataan dari Dr. Bambang Nursena berikut ini. Kalaupun saya mengatakan Muhammad dengan Nabi, itu adalah Nabi yang dijunjung tinggi, yang dihormati oleh orang Islam. Ibarat istrimu bukan istri saya. Tapi kalau saya menyebut itu sang istri, artinya istrinya yang bersangkutan, kan tidak berarti mengganti Bu Safa jadi istrinya orang, kan tidak kan? Ketika Anda mengatakan selamat hidup baru, Tuhan memberkati, apakah istrinya dia jadi istri yang mengucapkan itu? Kan ya tidak. Itulah sopan santun dalam masyarakat majemuk. Inilah yang selalu saya kembangkan dalam semangat bersaksi tanpa melukai, aman secara hukum, ramah secara budaya, menjangkau yang belum terjangkau. Makanya saudara-saudara, ini penting untuk etika kita dalam berbangsa dan bernegara. Kita menjadi Kristen 100%, tapi sekaligus juga menjadi Indonesia 100%. Jangan mau negara kita diadu domba, sekalipun kita beda, sekalipun kita tidak sama, tapi kita harus bersama-sama. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak dan menyaksikan pernyataan yang menurut saya begitu hebat dan jenius dari seorang hambanya bernama Dr. Bambang Nursena terkait dengan bagaimana kita memiliki sopan santun atau etika dalam berbangsa dan bernegara. Karena kita tahu realita kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, baik dari segi suku, ras, golongan, termasuk agama sekalipun. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, saya sangat tertarik untuk terus mencontoh dan meneladani pola pendekatan yang selalu ditonjolkan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena terkait dalam konteks kemajemukan yang ada di Indonesia. Dalam hal yang lebih spesifik terkait dengan dialog antara saudara-saudara kita Islam atau Muslim dengan Kristen. Pendekatannya begitu bagus. Pendekatannya begitu arif dan bijaksana. Tidak disertai dengan pernyataan-pernyataan yang menyakiti, pernyataan-pernyataan yang keras, dan juga pernyataan-pernyataan yang merendahkan pihak lain. Dr. Bambang Nursena adalah salah satu pemikir Kristen yang menurut saya dapat menjadi rujukan
karena beliau memiliki wawasan yang begitu luas terkait dengan konteks kebangsaan, terkait dengan doktrin dan ajaran kekristenan, bahkan ketika itu terkait dengan historisitas atau kesejarahan dari keimanan Kristen itu sendiri. Apakah itu dari konteks barat maupun dalam konteks timur. Tetapi yang saya perhatikan selama ini, pendekatan demi pendekatan yang dilakukan oleh hambanya, Dr. Bambang Dorsena itu lebih spesifik, lebih berpengaruh, lebih diwarnai oleh pendekatan-pendekatan timur. Dan saya melihat Indonesia yang kita tahu bersama sudah menjadi pengetahuan umum. Mayoritas saudara-saudara kita Islam atau Muslim. Pendekatan-pendekatan yang lebih relevan dan kontekstual dalam rangka komunikasi terkait dengan iman sekalipun itu lebih dekat dalam konteks pendekatan gereja timur daripada gereja barat. Kita tahu bersama memang ada satu image atau stigma yang muncul dalam konteks tertentu dikaitkan dengan kesejarahan ketika itu fokus dari konteks gereja barat. Maka kita tahu bersama Indonesia ini pernah dijajah oleh barat, dijajah oleh Belanda. Oleh karena itu ada stigma yang seringkali dimunculkan bahwa ketika terkait dengan gereja barat, maka di sana ada pernyataan-pernyataan yang mengatakan itu adalah penjajah. Kalau konteks dari timur memang lebih dekat, apalagi dalam konteks Indonesia yang mayoritas saudara kita Islam. Mengkomunikasikan keyakinan itu lebih kontekstual, lebih dekat kalau dilakukan pendekatannya dari konteks gereja timur. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya selalu menyuarakan dalam berbagai peluang dan kesempatan para apologet Kristen yang masih pemula, yang masih junior, bahkan termasuk yang senior. Karena saya boleh berkata, konteks dialog agama-agama, Dr. Bambang Dorsena sudah banyak makan asam garamnya. Sudah punya pengalaman yang segudang, pengalaman yang begitu banyak. Dan pendekatan-pendekatan yang selama ini dilakukan oleh Dr. Bambang Dorsena dalam rangka dialog agama-agama, apakah itu seminar, apakah itu ceramah, dan lain sebagainya. Beliau lebih terbuka diterima oleh saudara-saudara kita dari Muslim ataupun dari Islam, termasuk dari institusi pendidikan saudara-saudara kita dari pihak Islam. Kenapa? Karena pendekatannya begitu bersahaja, pendekatannya begitu bersahabat. Tidak pernah ada kamus dan rumus berupaya untuk menghina, merendahkan, bahkan juga mencaci maki sesembahan, kitab suci, nabi, doktrin, ajaran, agama orang lain. Itu jauh dari konteks kehidupan dari seorang Dr. Bambang Dorsena. Itu sebabnya saya mau sampaikan, beliau menegaskan begini. Yang beliau kembangkan dalam konteks pendekatan, dialog adalah, atau dalam konteks penyampaian ceramah, seminar, atau dalam konteks khotbahnya sekalipun, beliau selalu memiliki prinsip-prinsip yang sangat mendasar dan rindu saya share, saya bagikan kepada kita. Beliau berkata begini, Bapak Ibu Saudara, kita harus punya sopan santun dalam masyarakat majemuk. Sopan santun dalam masyarakat majemuk bukan berarti membuat kita menjadi memiliki iman yang gaduh-gaduh. Beliau tadi berkata, kita harus bisa mengelola kehidupan kita sebagai seorang Kristen 100%, dan Indonesia
100%. Ini tidak boleh dibuat menjadi kontradiksi, bertentangan. Kita tetap bisa menjadi Kristen 100%, sekaligus dalam waktu yang bersamaan menjadi Indonesia 100%. Ada orang berpikir, mana mungkin saya bisa menjadi Kristen 100%, sekaligus menjadi Indonesia 100%. Artinya dalam konteks pendekatan-pendekatan yang secara relevan dan kontekstual kepada saudara-saudara kita di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, termasuk kemajemukan dalam hal agama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana beliau memiliki prinsip-prinsip yang sangat penting untuk kita soroti dan kita perhatikan bersama. Apa itu? Yang pertama, beliau berkata begini. Selalu mewarnai dalam kehidupannya itu adalah bersaksi tanpa melukai. Dan saya pikir ini sangat cocok disematkan kepada Dr. Bambang Nursaina. Kenapa sangat cocok? Karena beliau itu bisa menyampaikan tentang konsep Tritunggal di kalangan saudara-saudara kita berkeyakinan lain tanpa ada penolakan, tapi bisa dengan secara terbuka, bisa menyampaikan doktrin ajaran kristologi misalnya, soteriologi dan lain sebagainya, bisa disampaikan secara lugas, disampaikan secara tuntas tanpa harus menimbulkan penolakan demi penolakan, karena pendekatannya sangat bagus. Pendekatan yang saya lihat dan saya soroti memberikan semacam konklusi dan kesimpulan. Pendekatannya adalah pendekatan persahabatan, di mana sama-sama sebagai sesama anak bangsa menghargai keperbedaan yang ada. Makanya beliau sering berkata, kita ini memang berbeda, tidak harus dipaksakan untuk jadi sama, karena prinsipnya kita berbeda. Tapi di tengah-tengah perbedaan itu, sekalipun kita berbeda, sekalipun kita tidak sama, tapi kita bisa bersama-sama dan harus bersama-sama memberikan kontribusi yang positif sebagai sesama anak bangsa demi keutuhan bangsa. Bukan mengembangkan pernyataan-pernyataan yang membuat kerusakan, membuat kehancuran, membuat kesalahpahaman, membuat pertengkaran, perselisihan, permusuhan. Saya perlu tegaskan, hidup ini sudah banyak masalah. Jangan kita memperbanyak masalah lagi, memperkeruh dalam konteks agama-agama yang ada di Indonesia. Terus terang, ada mungkin yang menyaksikan, mendengarkan saat ini. Saya sangat tidak setuju dan tidak sependapat dengan pendekatan yang baru-baru ini dilakukan oleh seorang yang disebut dengan sebutan anak Batak. Saudara kita Rudi Simamora, menurut saya beliau itu punya kesempatan untuk menjadi apologet yang tangguh ke depan. Tapi pendekatannya itu perlu dirubah. Jangan pendekatan-pendekatan yang membawa atau memancing kemarahan kepada orang lain. Saya pikir itu sangat tidak wise. Demikian juga dengan pendekatan dari, bolehlah saya sebut saudara kita, Joseph Paul Jam. Pendekatan beliau saya kurang sependapat. Boleh dong kita berbeda pendapat. Boleh berbeda pendapat. Tapi menurut saya sangat tidak sependapat. Ada banyak hal yang benar di tengah-tengah dunia ini. Tapi kalau yang benar yang kita ucapkan itu menimbulkan kerusuhan, keributan, pertengkaran, kesalahpahaman, kekacauan satu dengan yang lain, maka kita menurut saya tidak bertindak dengan arif, dengan berhikmat, dengan bijaksana. Kenapa? Karena pendekatan-pendekatan yang brutal, pendekatan-pendekatan yang melecehkan dan merendahkan keyakinan, kitab suci, nabi, agama, doktrin, ajaran, kepercayaan orang lain.
Saya pikir pendekatan itu pendekatan yang tidak wise. Itu tidak akan membawa kepada kesaksian yang baik. Makanya Dr. Bambang Nursena memiliki pendekatan bersaksi tanpa melukai. Dia bisa menyaksikan, menyampaikan, menjelaskan, menjabarkan secara leluasa tentang doktrin ajaran kekristenan, tetapi tanpa harus melukai orang-orang yang berbeda keyakinan dengannya. Ini kan sangat luar biasa. Beliau itu merupakan satu tokoh kekristenan yang berada di garis depan untuk memberikan pros apologia, pertanggungjawaban iman. Seperti firman Tuhan berkata, kalau ada orang-orang di luar sana yang meminta pertanggungjawaban tentang pengharapan, tentang iman, tentang doktrin, tentang ajaran dalam kekristenan, kita harus memberikan pertanggungjawaban, tetapi harus dengan lemah lembut, dengan hormat, dan dengan hati nurani yang murni. Kalau ada orang-orang di luar sana yang menyalahpahami doktrin ajaran kekristenan, kita wajib memberikan pertanggungjawaban, menjawab kesalahpahaman, kegagal pengertian dari mereka, tetapi tidak perlu dengan caci maki, kata-kata kasar, kata-kata yang merendahkan, bahkan kata-kata yang menghina. Tidak perlu. Kalau kita nanti melihat doktrin ajaran kekristenan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk, karena untuk itulah kamu dipanggil. Untuk apa? Untuk diberkati. Caranya bagaimana? Dengan cara memberkati, bukan mengutuk, menghina, merendahkan. Apakah itu keyakinan orang lain, apakah itu agama orang lain, kitab suci orang lain, atau Tuhan orang lain. Sangat tidak pantas. Itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Tidak pernah dicontohkan, diteladankan oleh Yesus. Padahal kita tahu bersama, inspirasi yang paling utama, yang termulia, yang paling sempurna, teladan yang paling lengkap dan utuh bagi kita adalah Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau sampai nanti kita memunculkan pernyataan-pernyataan yang menimbulkan kegaduhan, maka nanti sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, kita akan menimbulkan adu domba antara satu dengan yang lain. Dr. Bambang Nursena berkata, jangan mau negara kita ini yang kita cintai, di mana di dalamnya kita dilahirkan, di dalamnya kita dibesarkan, di dalamnya kita berkarya, di dalamnya kita hidup, di dalamnya kita mencari makan. Jangan sampai kehadiran kita justru membawa kericuhan, kekacauan, kesalahpengertian, keributan satu dengan yang lain. Kalau ada oknum-oknum tertentu dari agama tertentu yang melakukan demikian, ya jangan kita malas. Tugas kita hanya menjawab, kawan, apa yang kau nyatakan tentang keyakinan kami tidak sesuai dengan yang kami yakini. Penjelasannya begini, dan itulah tugas terdepan dari seorang yang bernama Dr. Bambang Nursena. Beliau juga berkata yang prinsip-prinsip yang ditekankan selain bersaksi tanpa melukai. Ini penting. Bersaksi tanpa melukai ini Bapak Saudara sangat penting. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang kadangkala yang ditolak oleh orang lain bukan berita Injil. Injil itu kabar baik. Injil itu kabar yang menyelamatkan. Injil itu kabar tentang Yesus Kristus. Yang mana dia turun dari sorga, melayani kurang lebih 3,5 tahun di dunia ini dengan usia 33,5 tahun. Dia rela menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib. Dia dikuburkan, mati. Dia bangkit pada hari ketiga. Dia menampakkan diri 40 hari. Setelah itu dia naik ke surga. Ketika kita mau menyampaikan ini, seringkali ada orang lain tidak terbuka untuk menyaksikan, mendengarkan, menyimak. Karena cara-cara kita yang tidak wise, tidak bijaksana.
Itu perlu kita sadari. Kita disebut dalam Alkitab sebagai garam. Garam itu tidak mungkin garam itu sebagai fungsi garam untuk turut membusukkan. Tidak. Garam itu berfungsi untuk mencegah pembusukan. Garam itu bukan untuk dipengaruhi. Bukan dipengaruhi menjadi serupa dengan dunia. Garam itu mempengaruhi. Penyedap rasa. Kehadiran kita ini harus menjadi penyedap rasa. Kalau kita sudah menyampaikan apa yang mulia dengan cara yang tidak baik, maka akan menjadi batu sandungan. Kita juga dikatakan sebagai terang. Terang itu lebih spesifik pengertiannya. Supaya melalui perbuatan kita, orang lain memuliakan Bapa di sorga. Terang itu tidak bicara, tapi terang itu dilihat, disaksikan. Berarti pola hidup, cara hidup, perilaku kita, perbuatan kita dilihat, disaksikan oleh orang lain seperti terang. Jadi kalau kata-kata kita kotor, kata-kata kita mencaci, memaki, menghina, merendahkan, bagaimana mungkin orang lain di luar sana tertarik untuk terbuka kepada Injil, kepada kebenaran yang memerdekakan itu? Tidak mungkin. Kita sebelum bersaksi tanpa melukai, maka kita harus menjadi saksi. Makanya Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata apa? Tetapi kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku, baik di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kita ini harus menjadi saksi dulu sebelum kita bersaksi. Apapun yang kita saksikan, kalau yang kita saksikan itu tidak sesuai dengan pola gaya hidup kita, kalau kita belum bisa menjadi saksi, maka kita akan mengalami kesulitan dan kendala yang besar untuk bersaksi. Itu maksudnya. Makanya Rasul Paulus berkata kepada jemaat Korintus, kamu itu seperti suratan Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh setiap orang. Apa yang dibaca? Emang ada tulisan di dalam wajah kita? Nggak ada. Yang dibaca itu, yang dilihat itu, yang disaksikan itu adalah perilaku kita. Makanya saya sependapat dengan Dr. Bambang Nursena, bersaksi tanpa melukai. Prinsip yang beliau kembangkan bukan hanya bersaksi tanpa melukai, tapi juga beliau mengatakan kita aman secara hukum. Jadi bisa secara indah orang lain mendengarkan kesaksiannya, pengajarannya, penyampaiannya, penjelasannya. Tetapi sekaligus aman secara hukum. Coba perhatikan. Kita tahu bersama sudah menjadi rahasia hukum, rahasia umum. Ada beberapa peristiwa. Yang pertama, saudara kita Bapak Muhammad Kaceh, beliau membuat pernyataan-pernyataan yang mana itu dianggap menjadi penodaan agama. Coba lihat. Secara hukum coba lihat. Dan ini sudah disuarakan oleh banyak orang. Beliau melakukan hal seperti itu. Akhirnya beliau disidang dan diputus 10 tahun. Bayangkan, saya dengar-dengar katanya naik banding jadi 6 tahun. Tapi coba bandingkan dengan Yahya Waloni, yang sudah sangat jelas-jelas juga menista kekristenan dengan berkata, Matius, Markus, Lukas, Spiritus, Tetanus, Capicus. Beliau juga berkata, Roh Kudus, Roh Kudus. Saya ini bukan menista agama, tapi menghancurkan agama. Bible Kristen itu palsu, dongeng. Tapi hanya dihukum, dijatuhkan vonis 5 bulan.
Selesai langsung dia sudah lepas. Jadi ini pembelajaran kepada apologet Kristen, YouTuber Kristen. Mungkin akan ada berkata kepada saya, apa pendeta pengecut? Silahkan saja. Tapi saya mau kasih tahu, tidak seharusnya seseorang menderita, tapi dia menderita karena apa? Karena tidak arif, tidak bijaksana dalam membuat pernyataan di media sosial yang sudah sangat terbuka sekarang ini. Jadi saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, bisa saja kita berbeda dalam hal ini. Ada orang selalu mudah menyimpulkan. Apa itu? Aku menderita demi kebenaran. Aku menderita demi Injil. Aku menderita demi Yesus Kristus. Pertanyaan saya, benarkah seseorang itu menderita demi kebenaran, demi Injil, demi Yesus Kristus? Karena di dalam dunia ini ada dua penderitaan. Penderitaan oleh karena sungguhan. Bisa juga penderitaan oleh karena kesalahan. Misalnya seperti anak Batak, Rudy Simamora. Memang pihak terkait langsung cepat menindaklanjuti. Tidak hitungan hari, hitungan jam, udah langsung ditangkap, ditetapkan tersangka. Tapi orang-orang di luar sana yang mengucapkan hal-hal yang sama, kelihatannya tidak ada pergerakan. Kalaupun ada pergerakan seperti yang dilakukan oleh Pendeta Muriwali yang Matalu yang sudah melaporkan Julius HMC ke Polda Jatim, prosesnya coba lihat. Tidak secepat kilat dengan anak Batak Rudy Simamora. Nah, Dr. Bambang Nursena pernah menyampaikan dalam sebuah kesempatan, secara politik kita kalah jauh. Bergaining posisi pun kita kalah jauh. Oleh karena itu, bayangkan sudah puluhan tahun, belasan tahun, Dr. Bambang Nursena menggeluti tentang seminar, ceramah, dialog agama-agama. Masuk tanda petik ke sarangnya langsung. Tapi sampai sekarang beliau tidak pernah terkena undang-undang penodaan penistaan agama. Kenapa? Karena beliau punya strategi yang mumpuni. Beliau punya moto kerinduan harapan, bukan kalah, tapi harus menang. Menang dalam pengertian berarti harus ada strategi. Saya mau sampaikan ini kepada kita. Bukan saya memuja-muja Dr. Bambang Nursena, tidak. Tapi hal yang positif dari orang lain perlu kita contoh. Perlu kita teladani. Beliau sering berkata, pemerintah itu, penegak hukum itu adalah wakil Allah. Karena negara kita negara hukum, apalagi kita melihat bagaimana hal-hal yang kelihatan tidak adil dalam konteks penodaan penistaan agama itu. Mari kita tahu diri. Mari kita bijaksana, mari kita arif berkhidmat ketika mau membuat sebuah pernyataan di publik. Saya tahu barangkali ada orang-orang di luar sana yang tidak seiman dengan saya mendengarkan ini. Tapi saya perlu jelaskan ini. Mari kita contoh hal yang baik dan positif dari orang lain, apalagi dari yang sudah lebih senior, yang sudah berpengalaman. Beliau berkata, prinsip-prinsip yang dijalankan dan dihidupi beliau adalah selain bersaksi tanpa melukai, juga aman secara hukum. Jangan kita ini mempersulit, mempersusah, mempersukar diri sendiri. Ada banyak hal di dalam hidup ini yang seharusnya tidak kita harus pikul dan tangguh. Tapi kadangkala karena kecerobohan kita, ketidakhati-hatian kita, karena tanda petik mohon maaf, kebodohan kita, di mana kita merasa kita sedang menderita demi Kristus,
demi Injil, demi kebenaran, tapi menderita demi kebodohan kita. Karena sebenarnya masalah itu bisa kita hindari. Jangan lupa, negara kita negara berdasarkan hukum. Dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Bambang Nursena selama ini, pendekatan yang aman secara hukum. Tetapi sekalipun pendekatan yang aman secara hukum, beliau tidak berarti jadi kurang efektif, kurang efisien, kurang optimal, kurang maksimal. Tidak. Beliau tetap maksimal bisa bersaksi, mengajarkan, menyampaikan doktrin ajaran kekristenan sampai kepada hal-hal yang paling mendasar sekalipun. Beliau bisa sampaikan. Dan orang lain terbuka untuk menerimanya. Dan saya kasih tahu salah satu hal yang sangat menarik dan unik dari Dr. Bambang Nursena. Ketika beliau mau diundang untuk ceramah atau khotbah di perkumpulan gereja, seringkali beliau berat untuk menerimanya. Tapi kalau beliau bisa kasih masukan kepada gereja atau pendeta, pastor, penatua, gembala yang mengundangnya, beliau kasih usul. Usulnya apa? Boleh nggak saya buat tema yang lebih bersifat umum? Saya tidak mau hanya orang-orang anggota gereja yang ikut mendengar. Boleh Pak, silakan katanya. Maka dibuatlah judul yang sangat memikat dan menarik. Ini pendekatan beliau yang sangat-sangat inklusif. Sebagai contoh, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Coba kalau dibuat misalnya itu di iklan atau di spanduk, doakan dan hadirilah ceramah nasional misalnya begitu, kan orang lebih tertarik. Dan seringkali ada orang-orang, tidak hanya orang Kristen yang datang, ada apa sih ini? Jadi membuat rasa penasaran mereka itu perlu menemukan jawaban. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Dr. Bambang Nursena ini perlu kita pelajari. Ya, bahkan beliau berkata begini, ramah secara budaya. Saya kasih tahu salah satu rasul besar yang seringkali dikonklusikan atau disimpulkan oleh orang-orang di luar kekristenan sebagai pendusta dan pembohong. Sebagai pendiri ajaran agama Kristen, adalah Rasul Paulus. Sekalipun klaim-klaim itu semuanya salah dan gagal total, tidak ada yang benar. Saudara, saya kasih tahu kenapa seorang Rasul Paulus yang menuliskan Perjanjian Baru mayoritas. Pemikiran-pemikirannya termasuk kitab Roma, ada banyak yang mau meraih gelar doktor dengan membedah, mengeksplorasi kitab Roma. Bahkan sampai ada yang membuat tafsiran kitab Roma sebagai satu buku yang sangat tebal karena begitu luas dan mendalam pengertian dan pemahamannya. Ya, seorang murid Profesor Gamaliel, bukan murid kacangan, tapi murid yang sangat berbobot, pintar, jenius, dan cerdas. Beliau itu salah satu pendekatannya. Kenapa efektif, efisien, optimal, maksimal dipakai Tuhan? Karena seorang Rasul Paulus selalu melakukan pendekatan kontekstual. Bahasa dari Dr. Bambang Nursena tadi ramah secara budaya. Jadi konteks budaya itu perlu diperhatikan. Jangan sampai kita petang-peteng contoh dalam konteks orang Batak. Bukankah penginjil pertama datang, Muson dan Leman, itu diselesaikan oleh orang Batak, dipotong, mengalami kematian karena pendekatannya tidak kontekstual. Tapi coba sampai disebut itu sebagai bapak dari Batak, yaitu I.L. Nommensen. Beliau melakukan pendekatan yang sangat relevan dan kontekstual.
sehingga membuahkan hasil. Memang kadang-kala akan ada orang ekstrim berkata, itu kan kompromi namanya. Bukan kompromi, itu pendekatan konteks budaya, tradisi, adat istiadat setempat. Kalau kita hadir, udah hancurkan semua, tidak boleh ada adat, tidak boleh ada ulos, tidak boleh ada ini, tidak boleh ada ini. Wah, udah. Itu pendekatan yang sangat bodoh, tidak bijaksana. Jadi udah langsung dibatasi dengan kearoganan batasan-batasan tertentu. Tidak. Dr. Bambang Nursena menjelaskan ramah secara budaya. Kira-kira apa yang membuat saudara-saudaraku jadi senang? Tetapi dalam konteks yang waktu yang bersamaan saya tetap Kristen tulen, Kristen murni, Kristen 100%. Beliau kan sering mengatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf kalau salah ngomong. Selalu lengkap. Ada orang yang protes dia. Bapak kuliah terlalu ini. Masa selalu menyebutkan Nabi Muhammad? Emang Bapak percaya dia itu nabinya orang Kristen? Apakah harus kita percaya bahwa Nabi Muhammad nabi orang Kristen? Kita tidak boleh lagi mengucapkan Nabi Muhammad. Dalam sebuah momen beliau ditanya, bagaimana pendapat Bapak tentang Nabi Muhammad? Apakah Bapak percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi? Beliau menjawabnya dengan arif dan bijaksana. Beliau tidak mau menyakiti teman dialognya, teman diskusinya. Sahabat-sahabatnya. Bukan kompromi, bukan jadi gado-gado, bukan jadi tidak jelas. Bukan seperti bunglon bertengkar di daun hijau menjadi hijau. Bukan. Beliau menjawab dengan arif bijaksana. Saya mengaku bahwa Muhammad adalah Nabi. Tapi belum titik. Nabi dari saudara kita Islam atau Muslim. Iya kan? Benar kan? Kalau misalnya Dr. Bambang Nursena menyimpulkan, aku yakin dia Nabi. Bukan Nabi saudara kita Islam. Berarti dia bukan lagi Kristen. Sudah masuk Islam. Tapi dia menghargai. Seperti yang dalam kesempatan lain beliau berkata, kalau aku mengucapkan sebuah pernyataan dalam itu, membawa kedekatan dan senang bagi saudara, emang salah membuat orang lain senang? Contoh yang lain, pernah saya berkata begini, dan kebetulan saya waktu itu ada bersama dengan teman-teman yang cukup ekstrim dan memiliki pikiran yang sempit dan dangkal. Kami sedang menuju ke rumah saudara kami beragama Islam. Ketika sudah dekat, saya kebetulan di depan. Assalamualaikum. Maka langsung ada yang mencubit saya di belakang. Pak Pendeta, kok sebut Assalamualaikum? Memang Bapak Islam. Coba, masa yang begini-begini saja sudah dipersoalkan. Assalamualaikum itu kan bahasa Arab. Sama dengan bahasa Ibrani. Salam alaikum. Iya kan? Assalamualaikum sama dengan salam alaikum. Satu bahasa Arab, satu bahasa Ibrani. Saya mau tanya, saudara-saudara kita di Libanon sana, yang itu gerejanya Khalil Gibran, mereka itu mengucapkan salam sejahtera bagimu. Bagaimana? Apakah salam alaikum? Oh tidak, assalamualaikum juga. Iya kan? Kalau kita ngomong assalamualaikum, maka orang lain menjawab waalaikumsalam. Sama persis dengan bahasa Ibrani. Salam alaikum, maka dijawab dengan waalaikumsalam. Kan sama aja. Bahasanya aja yang berbeda, artinya sama. Jangan kita terlalu fanatik. Kenapa? Karena Tuhan kita tidak hanya tahu bahasa Ibrani, bahasa Aramik. Tuhan kita tahu bahkan mengatasi segala bahasa. Iya kan? Tidak masalah, jangan terlalu pici kita ini.
Ramah secara budaya, artinya pendekatan-pendekatan kontekstual. Bayangkan seorang Rasul Paulus ketika dia pergi kepada orang-orang Yunani, dia berlaku seorang orang yang Yunani, padahal dia orang Yahudi. Itu pendekatan-pendekatan yang membuat dia lebih diterima, orang lain lebih terbuka, meresponi, menanggapi eksistensi keberadaan dan kehadirannya. Ya saya pikir orang Batak bilang ikon bisuk dohita na mangoluon. Kita harus bijaksana berhikmat dalam hidup ini. Kita tidak boleh melakukan pendekatan dalam konteks kepada sesama kita. Hitam-hitam, putih-putih. Apalagi mengutip perkataan Yesus nanti. Jikalau ya, katakan ya. Jikalau tidak, katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Itu terkait konteks dosa, tidak dosa, salah dengan benar. Tapi konteks pendekatan, perhatikan. Rasul Paulus menyampaikan dalam kitab Galatia, barang siapa yang bersunat, maka Kristus tidak berguna bagi dia. Tetapi di Kisah Para Rasul 16, Rasul Paulus ingin supaya Timotius ikut serta dalam tim perjalanan pelayanannya. Rasul Paulus meminta supaya Timotius itu disunat. Perhatikan baik. Di satu sisi di Kisah Para Rasul 16 ayat 1-3, Rasul Paulus meminta Timotius supaya disunat. Tapi di kitab Galatia Rasul Paulus berkata apa? Barang siapa yang disunat, maka Kristus tidak akan berlaku bagi dia. Apakah ini pelin-pelan? Apakah ini seperti bunglon? Apakah ini gado-gado? Oh tidak. Kita lihat konteksnya. Makanya saya selalu jelaskan. Bahkan banyak pakar teologi menjelaskan. Mengartikan Alkitab itu, kita akan bingung kalau kita lepas teks dari konteks. Dalam konteks Kisah Para Rasul, kenapa Rasul Paulus yang merindukan Timotius ikut dalam tim pelayanannya harus disunat? Itu dalam konteks pendekatan kontekstual supaya kehadirannya, karena mereka mau pergi kepada orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi tahu bahwa ayah dari Timotius itu seorang Yunani. Bagaimana supaya efektif, efisien, optimal, maksimal dalam pelayanan? Ya sudah, disunatkan saja, tidak masalah. Bahkan orang Kristen pun disunat dalam konteks kesehatan, silakan. Tapi di kitab Galatia, kenapa Rasul Paulus berkata, barang siapa yang disunat, maka Kristus tidak berlaku bagi dia. Tahu gak konteksnya? Konteksnya apa? Karena ada pengajar-pengajar yang coba menyesatkan jemaat Galatia pada saat itu. Seseorang diselamatkan harus bersunat. Jadi konteksnya di sana yang digugat oleh Rasul Paulus adalah konteks orang itu syarat selamat harus disunat. Itu yang sedang ditentang oleh Rasul Paulus. Jadi kita harus menempatkan konteks dari yang sedang kita pelajari itu. Tapi dalam rangka pendekatan kontekstual, Rasul Paulus menyimpulkan supaya kita tidak menjadi batu sandungan, supaya pelayanan kita lebih efektif, lebih efisien, optimal, maksimal. Udah sunatkan saja, no problem, gak ada masalah. Itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Bahkan beliau berkata, bagaimana menjangkau yang belum terjangkau. Saya pikir itu berkaitan dengan bersaksi tanpa melukai. Kalau kita sudah bersaksi tanpa melukai, berarti orang akan bersedia mendengarkan, menyimak, memperhatikan apa yang kita sampaikan. Dan tentunya itu sekaligus, jikalau memang Roh Kudus bekerja, menjadikan mata hati, mata rohani orang itu terbuka hatinya, percaya kepada apa yang dipaparkan, dijabarkan, diajarkan, disampaikan. Ya puji Tuhan. Karena kita harus sadar, kita harus mengerti, yang membuat seseorang itu terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan
bukan karena mau-maunya manusia, bukan karena gagah, kecerdasan, kepintaran, kejeniusan manusia, tapi karena karya Roh Kudus. Itu penting. Tugas kita adalah menyampaikan, menyaksikan, mengkomunikasikan, mengajarkan, menjabarkan tanpa mendugai. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya sangat kagum dan takjub pendekatan yang dilakukan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena. Beliau melakukan pendekatan-pendekatan yang sangat jitu, sangat bagus, relevan dan kontekstual. Makanya kalau Bapak Saudara nanti lihat di konten-konten saya, cukup banyak saya menyoroti tentang apa sepak terjang dari hambanya Dr. Bambang Nursena. Karena sangat disayangkan kalau sampai tidak diulang kembali, diingatkan kembali, dirangsang, dimotivasi kembali, didorong kembali untuk terus apa yang disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena ini mewarnai gereja-gereja, mewarnai apologet Kristen, mewarnai YouTuber Kristen. Tapi kelemahan yang sangat sering terjadi, sudah merasa paling super, paling hebat, paling populer, paling luar biasa, sehingga tidak mau belajar dengan orang-orang yang sudah lebih banyak makan asam garam terkait dengan dialog yang santun, yang memang semakin memungkinkan, lebih relevan dan kontekstual, bahkan lebih optimal, maksimal, lebih efisien, efektif di dalam menyampaikan apa yang menjadi doktrin ajaran kekristenan. Saudara dikasih Tuhan, saya pikir cukup panjang lebar apa yang saya sampaikan. Tapi biarlah apa yang sudah saya sampaikan, beberapa catatan penting dan berharga, termasuk pernyataan hebat dan jenius menurut saya yang disampaikan oleh Dr. Bambang Nursena terkait dengan etika berbangsa dan bernegara di tengah masyarakat majemuk. Biar kiranya ini menjadi inspirasi bagi kita. Mari kita belajar dengan rendah hati, mencontoh hal yang positif dari orang-orang yang lebih senior. Tidak hanya lebih senior sebenarnya, yang junior juga boleh. Karena kita bisa belajar dari apapun dan dari siapapun. Yang penting catatannya adalah adanya roh kerendahan hati, adanya hati yang arif bijaksana, supaya kita mencontoh, meneladani, belajar dari hal yang positif yang mereka sampaikan. Bukan justru belajar nanti dari orang yang senior, tapi ternyata membawa kepada sesuatu yang ngawur dan nyeleneh. Kita bisa belajar dari apapun dan siapapun, sepanjang hal itu sesuai dengan koridor firman Tuhan. Dan pendekatan-pendekatan yang disampaikan serta dihidupi dan dijalani oleh Dr. Bambang Nursena adalah pendekatan-pendekatan menurut saya sesuai dengan data dan fakta Alkitab. Karena kesimpulan dari apa yang dilakukan itu adalah pendekatan yang didasari dengan kasih sayang. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah biarlah apa yang sudah saya suguhkan dapat menjadi inspirasi bagi kita. Salam untuk keluarga. Sampai bertemu kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.